Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Thank you for coming ini semuanya. Oke, sekilas tentang saya sendiri. Jadi saya Zaka Fauzan Muhammad. Saya sebelumnya mungkin saya nggak tahu penting atau enggak, selalu tinggal di Bandung. Ini saya baru di Jakarta nih sejak joining Bukalapak sekitar 4,5 tahunan yang lalu. Nah, saya join Bukalapak tuh tahun 2013. Saya karyawan ke-17. Sekarang karyawannya berapa ya? 1000-an lah, 1100 mungkin. Saya waktu itu menariknya posisinya sebenarnya bukan product manager, tapi seperti product manager gitu. Jadi kenapa saya tulis second? Karena sebenarnya first real product manager ya, de facto product manager pertama kita tuh Yamazaki itu. Dia yang jadi orang yang membuat Bukalapak di awal, yang bikin produknya mau ke arah mana. Nah, saya orang keduanya. Dan saya ini juga pertama kalinya kerja di perusahaan yang develop produk. Jadi sebelumnya saya di Bandung kerja di yang sangat project based. Jadi like one off gitu, 3 months development beres, or 6 months beres dan semacamnya. Ini baru pertama kalinya. Jadi saya bahkan baru belajar ya tentang product development ya di Bukalapak ini sendiri. Nah, saya sangat tertarik sebenarnya dengan kerjaan-kerjaan yang data driven banget. Dulunya saya sangat data drivennya ke arah yang sangat kuantitatif. Baru mulai menyadari numbers is not everything. Kayak mungkin kita harus mengerti user juga. Sebenarnya apa sih yang dirasakan pengguna kita sehari-hari gitu ya. Oke, ini awalnya Bukalapak itu sendiri expand-nya tuh sebenarnya ke arah mana aja sih kalau kita lihat ya. Jadi waktu itu Bukalapak masih bentuknya classified seperti ya beberapa company yang lain. Kemudian berubah menjadi model marketplace, ada escrow-nya, ada transaction system ya. Itu tahun 2012. Nah, kemudian kita tambah beberapa fiturnya termasuk buka dompet. Karena sebenarnya buka dompet ini sendiri menarik. Awalnya ada itu karena tim CS kami itu kebingungan. Setiap ada transaksi mereka harus langsung transfer uangnya ke dulu namanya belum pelapak, penjual namanya. Jadi mereka tiap kali ada transaksi langsung transfer. Terus ngobrol, "Mas, capek Mas tiap kali ada transaksi harus transfer, dikejar-kejar terus sama sellernya nih." Nah, akhirnya kita bangun buka dompet. Awalnya gara-gara itu. Kemudian keranjang, dulu belum ada keranjang, dulu transaksi selesai beres gitu ya. Terus payment method, dulu baru ada transfer aja, sekarang jauh lebih banyak lah, udah ada credit cards, Indomaret, Alfamart, OTC ya, a lot of. Terus premium features ya, akhir-akhir ini kita juga udah mulai menghasilkan revenue dari premium features ini. Mungkin kita ada seller premium like basic, profesional. Also baru-baru ini kita ada namanya pembeli priority buyers. Jadi pembeli ini bisa bayar some amounts and then they will have like 10 times of free shipping in a month gitu. Terus kita juga mengembangkan kayak ke arah buka modal. Buka modal mungkin ada yang tahu, jadi pelapak ini kadang banyaknya sebagian besar pelapak terutama yang ukurannya menengah kecil itu kayak uangnya ya buat keseharian. Mereka bisa beli satu item, begitu ada transaksi beres uangnya dipakai lagi untuk modal produk mereka yang berikutnya. Terus ada phone credit ya, mulai ke arah virtual product ya, phone credit, pembayaran listrik, pembayaran air dan lain-lain. Terus buka iklan, mungkin ada yang pernah dengar juga, ini seperti gimana kita mengencourage supaya produk-produknya si pelapak ini bisa langsung masuk ke Google Ads gitu. Bukan Google Ads ya, Google SEM atau Facebook. Terus kita juga udah ke arah tiket. Jadi ini expansionnya emang cukup besar, bahkan terakhir kita ke arah mutual fund, reksadana dan ke emas juga. Jadi expansion kita tuh benar-benar dari yang marketplace yang cuma dua poin ballot yang pertama ke arah sampai reksadana dan pembelian emas. Nah, ini sekilas nih waktu tampilan-tampilan Bukalapak, mungkin ada yang pernah
lihat tampilan dari tahun 2000 itu yang paling kiri atas 2011 gitu kalau nggak salah. Saya join waktu tampilannya yang tengah atas itu ada si Billy waktu itu masih. Terus udah gitu ya evolusi lah lama-lama jadi seperti yang di kanan bawah. Even yang kanan bawah ini udah deprecated, sekarang udah ada yang lebih baru lagi. Dan mulai kalau kita lihat mulai di kiri bawah ini kita udah mulai menyentuh produk-produk seperti pulsa, paket data, listrik dan semacamnya. Nah, kenapa kita bisa moving expand into more product rather than only marketplace? Karena the number of people-nya juga kita meningkat cukup eksponensial. Mungkin kalau kita lihat ya, ini waktu tahun 2013 itu ada 1 orang. Jadi 2013 awal ini bukan saya baru joining 2013 pertengahan. Nah, 2014 ini baru 2 orang gitu. Nah, itu ada saya tuh di situ. 2015 jadi 3 gitu. Keren ya, kayak linear, kelihatannya kayak sesuatu yang linear, tiba-tiba 2016 jadi gini dan jadi banyak. Terus 2017 kita bertambah lagi jadi sekitar, saya lupa ini 2017 sekitar 70-an. Dan sekarang sekitar 140-an orang. Nah, kenapa orang ini bisa banyak sekali ya? Jadi nanti saya jelaskan juga masalah orang ini bertumbuh sangat besar. Karena waktu saya joining itu sendiri, itu ya cuman ada tadi orang pertama tadi nih yang senyumnya yang paling besar orangnya 2013 itu. Sekarang dia masih ada di Bukalapak juga tuh. Karena dulu cuman ada saya sebagai product manager, tanda kutip. Waktu itu sebenarnya title sebenarnya head of product, tapi day to day-nya sebenarnya lebih ke product manager. Kita bertambah, tiba-tiba setelah berjalan sekitar 1 tahunan gitu ya, saya joining, kita butuh nih orang yang bisa menghasilkan data lebih banyak gitu. Nah, muncullah role baru, namanya data scientist. Data scientist ada baru 1 atau 2, even 1 saya kurang tahu. Terus kita butuh lagi role baru nih, kita butuh product manager. Ini yang tantangan paling berat ya, to hire the first product manager. Karena waktu itu sendiri apa ya yang diharapkan dari product manager, maksudnya skill setnya kayak gimana. Wawancara waktu saya meng-hire pertama orang ini saya taunya bagus gimana ya gitu, karena waktu itu masih blank gitu ya. Kayak product management itu kayak belum ada tahun 2015 ini kalau saya nggak salah, 2015 tuh kayak product management tuh di mana ya ada di Indonesia gitu. Susah nyari orang yang paham tentang product management. Terus kita berkembang lagi, mulai ada QA tester karena dulu yang ngetes semuanya product manager. Ngetes misalnya ada feature baru dan semacamnya ya product manager sendiri. Terus mulai berkembang lagi ke arah UX researcher. Terus knowledge management, sebenarnya knowledge management lebih kalau di kita lebih banyak documenting things sama helping like induction for new employees gitu. Nah, kenapa juga numbernya bisa banyak banget? Selain karena departemennya banyak, juga karena sistem squad yang kita pakai. Jadi sistem squad ini 1 independen, terus autonomous dan cross functional. Ya benar 3 ini. Jadi kalau kita lihat di Bukalapak itu sendiri, itu setiap produk squad itu benar-benar cross functional, ada product manager ya. Jadi ini semua yang saya tulis di sini itu ada di setiap produk squad. Makanya produknya jadi gemuk gitu ya. Karena ada product manager ya, ada data scientist-nya, ada QA tester ya, ada UX/UR-nya, knowledge management mungkin shared, dan ada engineers juga. Ada engineers, ada UI designer. Satu squad ini sendiri jadi besarnya tuh bisa sampai even 20-25 orang. Bisa sampai sebesar itu. Makanya produknya jadi sangat besar ya di Bukalapak. Dan kita sekarang sendiri udah ada lebih dari 27 squad produk. Jadi 27 dikali ya rata-rata mungkin 15 sampai 20 ya 400-500 orang di product dan engineering only gitu, makanya numbernya increase so fast. Nah, kenapa kita harus expand in the end ya from marketplace? Intinya Pirate Matrix itu matrix untuk startup biasanya. Well, I don't know whether we can call ourselves startup or not. Tapi whatever, ini ada 5. Kenapa namanya Pirate nanti dijelasin ya.
Jadi yang pertama, kenapa kita expand? Karena acquisition. Kita butuh lebih banyak acquisition channel. Jadi sekarang mungkin kita bisa acquire more users dari teknik-teknik ini. Tapi kayaknya kita butuh expand nih. Misalnya kita butuh mutual fund supaya bisa meraup lebih banyak user yang kelasnya lebih tinggi gitu. Karena orang yang biasanya invest itu kelasnya biasanya menengah ke atas. Misalnya kita punya assumption seperti itu. Terus yang kedua, kita juga butuh untuk mengactivate. Jadi bisa jadi mereka udah register, udah pernah joining Bukalapak dari sebelum-sebelumnya tapi belum pernah transaksi. Mungkin untuk bisa transaksi mereka harus dibawa ke transaksi yang tanda kutip easier dan mungkin lebih murah gitu. Misalnya kayak pembelian pulsa yang cuman 25.000 dibandingkan beli baju yang mungkin 100-200 ribu atau semacamnya. Nah terus bisa juga buat retention, jadi gimana biar user yang kembali bisa kembali lagi berkali-kali ke Bukalapak. Referral, jadi kita juga udah ada konsep seperti how to refer supaya yang lain join Bukalapak dan semacamnya. Dan terakhir tentunya revenue. Nah ini kenapa namanya Pirate Matrix, karena kalau baca huruf depannya itu R gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa gitu. Jadi R itu pirates katanya. Pirates tuh kalau nggak tahu sih kalau saling ketemu mungkin ngomongnya R gitu. Tapi ini kenapa namanya Pirate Matrix. Nah kita juga sangat fokus ke eksperimen. Jadi a lot of experiments has been done. Kayak kita pengen expand, misalnya kita coba, mungkin pernah ada yang tahu di Bukalapak pernah ada fitur waktu itu fitur apa ya, saya mau ngarang satu fitur yang akhirnya kita shutdown. Ini ada Ejas, kebetulan saya ingat. Jadi kita pernah ada fitur namanya jemput tunai. Jadi kalau ada yang pernah tahu, dulu Bukalapak pernah bikin fitur namanya jemput tunai. Fitur ini waktu itu kita mikir, mungkin orang mau transaksi di Bukalapak kalau uangnya kita yang ngambil gitu. Kita ngambil, jadi kita hire beberapa orang untuk ngambilin uang ini dari pembeli. Turns out the traction was not really well. Jadi kita waktu itu kita bikin fitur ini kayak cuma seminggu, jadi baru diperbaiki, tapi setelah sekitar 2-3 bulan akhirnya terpaksa kita close karena mungkin beberapa pertimbangan lah, mungkin budgetnya, ternyata costnya lebih besar daripada perkiraan. Misalnya orang-orang yang transaksi menggunakan jemput tunai ternyata cost jemput tunainya tinggi tapi ternyata transaksinya cuman 50.000 gitu, kayak wow kita harus jemput sampai Jakarta Utara ternyata dia cuma transaksi 50.000, hal-hal kayak gitulah yang masih terjadi. Makanya kita bisa expand cukup cepat, tapi kalau eksperimen seperti itu, misalnya eksperimen yang gagal, kita bisa juga dengan mudah, oke, let's shut it down. Sekarang udah nggak ada ya jemput tunai kan di metode pembayaran kita, dan bisa langsung let's move on to other things we want to build. Ya kapan kita akhirnya decide untuk expand, itu kita ngelihat dari data dan eksperimen itu sendiri. Jadi datanya tentunya, wah ini looks good nih, looks promising kalau kita doing things like this. Karena data ini bisa dari internal, bisa dari eksternal, bisa dari data ini bisa jadi kuantitatif or kualitatif. Jadi bisa jadi hasil research kita ke user mengatakan bahwa kalau kita bikin fitur X, we will have huge increase of users, daily users misalnya, daily active users misalnya di apps atau semacamnya. Supaya bisa membuatnya jadi cepat gitu ya, karena kita harus bikin, biasanya kalau di produk namanya MVP, minimum viable product. Nah kalau ini ya kita harus minimum viable of everything gitu ya. Everything nih, everything that is needed to build that specific product gitu. Karena bisa jadi kayak tadi ya, jemput tunai itu kita bikinnya di sistem itu tanda kutip gampang, seminggu beres. Tapi juga kita harus nyiapin, kita harus cepat-cepat hire berapa orang ya waktu itu awal 50 kayaknya udah berapa bulan deh. Tapi awalnya mungkin 5 atau 10 dulu biar cepat, biar bisa langsung jalan. Jadi setelah 1 minggu itu metode pembayaran jemput tunai itu langsung keluar ke user gitu. Jadi termasuk operationnya, marketingnya mungkin bisa cepat, saya juga nggak tahu gimana. Misalnya langsung taruh budget kecil misalnya let's say berapa ratus ribu dulu, lihat impact-nya ke user, acquisition-nya nambah atau enggak dan semacamnya. Note that
ini saya paling suka menggunakan quotes di bawah itu, bahwa MVP ini bukan sekadar minimum produk gitu ya. Jadi mungkin harus clear semuanya bahwa MVP ini harus viable. Kadang yang terlupakan tuh faktor viability-nya. Tapi harus ada minimum dan viable. Jadi kadang kita bikinnya sekedar minimum mungkin jadi dalam waktu 1-2 hari, tapi ternyata nggak ada yang menggunakan dan itu belum jadi MVP. Nah, pertanyaan terakhir, setelah segitu banyak ya, tadi ada marketplace, terus udah gitu di bawahnya ada 5 atau 6. Pertanyaan terakhirnya balik ke awal, apakah kita sebenarnya moving dari marketplace ke tempat lain? Sebenarnya jawabannya enggak. Kita tetap berfokus utama di marketplace, karena even mungkin ada yang tahu juga data transaksi marketplace di Indonesia itu hanya sekitar 5%-an dari retail transaksi yang ada di Indonesia. There are 95% left, jadi masih banyak sekali ruang untuk improvement ke depannya. Oke, sekian dari saya. Pas mungkin 15 menit. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka aja Bukalapak.